Halo semua, kembali lagi bersama saya, Diah Aningrum dalam kelas Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak. Pernahkah adik-adik mendengar tentang gerak? Apa itu gerak? Nah, diingat ya, gerak adalah perubahan kedudukan posisi suatu benda dari posisi awalnya. Contohnya seperti seseorang yang sedang berjalan atau sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Gerak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya gerak lurus, kemudian ada yang namanya gerak melingkar, dan yang ketiga ada gerak parabola. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari yang materi pertama, yaitu tentang gerak lurus. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ikuti sampai selesai ya. Gerak mengenal istilah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sementara itu, perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan, namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang gerak lurus, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan gerak lurus. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yakni gerakan suatu objek yang bergerak tanpa berotasi. Dinamakan gerak lurus karena lintasannya yang berupa gerak lurus. Contohnya dapat kita lihat pada mobil yang bergerak maju, gerakan pada buah apel yang jatuh pada pohonnya, dan pada setiap objek yang bergerak pada lintasan lurus. Gerak lurus ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, setelah kita ketahui ada 2 jenis dari gerak lurus ini, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi ini satu persatu. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, apa itu yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Baik, gerak lurus beraturan adalah gerak yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB atau gerak lurus beraturan ini adalah 0. Kemudian, cara untuk mencari nilai kecepatan pada objek yang mengalami gerak lurus beraturan atau GLB memakai persamaan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, kemudian S adalah percepatan, dan T adalah waktu dalam sekon. Kemudian selanjutnya setelah kita ketahui pengertian dan penjelasan dari gerak lurus beraturan ini, dan kita juga telah mengetahui persamaan dari gerak lurus beraturan ini, maka selanjutnya kita akan mencoba masuk untuk contoh soal dari gerak lurus beraturan ini. Contoh soalnya, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Yang ditanya, berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatan sebesar 18 km per jam. Untuk solusinya, kita tinggal masukkan persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya atau yang telah kita ketahui sebelumnya. Tentunya adik-adik semua pasti sudah bisa kan? Untuk lebih jelasnya, kita simak solusi berikut ini. Untuk solusinya, yaitu rumus kecepatan tadi adalah
V sama dengan S per T. Maka dapat kita tuliskan menjadi S sama dengan V dikali T. Mengapa demikian? Karena kita akan mencari S-nya. Kemudian selanjutnya, setelah kita dapatkan rumusnya, selanjutnya kita masukkan angka atau nilai yang terdapat pada soal tersebut. Kita masukkan V 18 km per jam, kemudian T-nya 2,5 jam, dan setelah kita kalikan maka dapat kita temukan hasilnya yaitu 45 km. Jadi, pengendara sepeda tersebut telah menempuh jarak sejauh 45 km. Nah, itulah jawaban dari contoh soalnya. Setelah kita mengetahui tentang GLB, nah selanjutnya kita akan masuk kepada materi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa itu yang dinamakan dengan GLBB? GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap, yang artinya kecepatan gerakan si benda bisa dirubah atau bisa berubah, bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, tapi secara teratur. Maksudnya, perubahannya secara teratur. Untuk contoh dari gerak GLBB ini atau gerak lurus berubah beraturan ini dapat kita jumpai pada gerak jatuh bebas atau mobil yang sengaja ditambah percepatannya atau direm. Untuk persamaan dari gerak GLBB ini dapat dituliskan yaitu S sama dengan VO dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. VT sama dengan VO ditambah A dikali T, di mana A sama dengan percepatan, kemudian T sama dengan waktu, S sama dengan jarak, VO sama dengan kecepatan awal, dan VT adalah kecepatan saat waktu tertentu. Nah, apakah masih ada yang ingat dengan rumus GLB sebelumnya? Kalau ingat, apa perbedaannya dengan rumus GLBB ini? Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada gerak GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti percepatannya sama dengan 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Pada rumus ini, ada variabel A yang berarti percepatan. Pada GLBB, karena percepatannya berbeda atau bendanya berubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga apabila kita buat dalam grafik, hasilnya akan seperti berikut. Nah, berikut gambarnya. Pada grafik yang A, menunjukkan grafik kecepatan dipercepat. Dan pada grafik yang B, menunjukkan ketika percepatannya diperlambat. Nah, itulah materi tentang gerak lurus. Semoga adik-adik dapat mengikutinya dan dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu, tetap semangat belajarnya. Dah.